Terkait dengan upaya yang terus didorong begitu ya Pak untuk bisa mengadopsi atau mengimplementasi 5G di tanah air. Sejauh ini dukungannya dari pemerintah sudah seperti apa? Pak Sigit silahkan. Ya, sebenarnya pemerintah juga sudah cukup aktif ya. Sejak mungkin 2-3 tahun yang lalu sudah menginisiasi kajian tentang 5G, kemudian sudah mendorong operator untuk segera menggelar 5G dan sebagainya. Karenanya Indonesia itu termasuk cepat sebenarnya menggelarnya itu. Cukup dini maksudnya ya, tahun 2021, karena 5G kan mulainya tahun 2020. Nah, mungkin kalau untuk pemerintah pusat, langkah selanjutnya adalah memang upaya yang lebih aktif untuk mencoba menyesuaikan harga spektrum frekuensi, kemudian harga beban biaya regulasi dan sebagainya. Karena penggelaran 5G ini bukan sekedar kepentingan bisnis operator, tapi juga kepentingan nasional. Karena ini berkaitan dengan desa nasional. Kemudian yang kedua, upaya lain adalah memang memperluas atau mengintensifkan kolaborasi. Kalau kita sering mendengar bahwa misalnya katakanlah pemerintah daerah itu melihat kok mereka tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur komunikasi. Padahal sebenarnya kesempatan itu sangat terbuka besar. Pemerintah daerah bisa bukan sekedar sebagai objek, tapi juga menjadi subjek pembangunan. Jadi katakanlah Gigabit City itu kan pemerintah daerah juga berkepentingan gitu untuk menggelar kotanya menyelenggarakan pelayanan broadband gigabit. Nah, itu kesempatan untuk pemerintah daerah terlibat sangat besar sekali. Bukan sekadar menarik retribusi. Kalau menarik retribusi malah makin memperlambat sebetulnya menarik retribusi untuk infrastruktur pasif dan sebagainya. Tapi mereka terlibat, mereka lebih berkepentingan juga untuk ikut menggelar. Jadi masih banyak memang hal-hal lain yang bisa kita explore ya untuk mempercepat penggelaran 5G ini secara nasional. Demikian Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Sigit. Pak Arief menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Bagaimana sebetulnya selama ini pemerintah yang memberikan dukungan dan juga dorongan utamanya mungkin terkait dengan pengadopsian 5G di tanah air. Anda melihatnya apakah regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup mendukung dan mendorong hal ini? Ya, tadi yang saya sampaikan, sebenarnya pemerintah sudah mencoba untuk mengklirkan frekuensi-frekuensi yang memang akan digunakan oleh 5G. Walaupun saya rasa belum maksimal langkahnya. Tapi di luar itu, menyambung tadi Pak Sigit sampaikan juga, untuk mengimplementasikan sebuah teknologi baru yang tadi untuk kepentingan nasional dan masyarakat. Kita tidak bisa hanya membuat suatu regulasi yang biasa-biasa aja. Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif juga sebenarnya untuk para operator juga ketika mereka memang mau menggelar 5G. Bukan hanya insentif di segi frekuensi aja, gue insentif mungkin lainnya. Karena apa? Karena untuk menggelar 5G ini tidak sama dengan 4G. Tadi saya bilang, infrastruktur yang dibutuhkan lebih banyak lagi. Dan di luar itu, harga perangkat 5G juga setahu kami itu kayak 3 kali lebih mahal dari 4G. Jadi sehingga ketika memang pemerintah ingin serius mendorong, ada sebuah teknologi baru yang bermanfaat untuk masyarakat dan secara nasional, tentunya tidak bisa dengan regulasi yang biasa-biasa saja. Tapi saya rasa insentif itu sangat diperlukan dan tentunya menekan harga frekuensi itu juga sangat penting ke depan ketika memang mau diterapkan secara masif di Indonesia. Tapi sejauh ini apakah ada kebijakan atau regulasi yang boleh dibilang menghambat artinya pengadopsian 5G atau mungkin jaringan-jaringan lainnya di tanah air? Ya, tadi jadi gini, saat ini saya belum melihat ada sebuah regulasi yang sapu jagat ya, dalam artian dari pusat sampai ke daerah semuanya bisa dilaksanakan, terutama masalah penggelaran infrastruktur telekomunikasi. Tadi Pak Sigit sampaikan juga, bagaimana memang pemerintah daerah ini sometimes masih melihat ini sebuah objek dari pendapatan daerah. Padahal sebenarnya infrastruktur telekomunikasi jadi backbone kehidupan ke depannya. Dan memang ketika memang ada tone yang senada antara pusat dan daerah ketika hadirnya infrastruktur telekomunikasi jadi suatu benefit untuk masyarakat dan tidak dibuat sulit ketika hadir di sebuah daerah tertentu. Ini saya rasa ke depan bisa menjadi booster dan akan lebih cepat lagi masalah penggelaran infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Jadi ini yang belum ada saat ini. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan ke Pak Sigit. Pak Sigit terkait dengan operator, sejauh ini sebetulnya kesiapan dari operator sendiri begitu Pak? Artinya untuk operator telekomunikasi seperti apa Pak untuk bisa mengadopsi teknologi 5G di tanah air? Concern-nya adalah tentang masalah sustainabilitas bisnisnya, ya. Kemudian daya saingnya dalam konteks kompetisi. Nah, saya pikir, dan yang ketiga adalah ekosistem, untuk kesiapan ekosistem. Kalau ekosistem saya pikir sudah siap gitu. Jadi baik di level backhaul-nya maupun di level perangkat-perangkat diakses itu sudah tersedia.
tapi tentunya harus masuk dalam hitung-hitungan bisnis yang operator. Nah ini mungkin challenge-nya di sini gitu. Memang seperti dikatakan Pak Arif Angga tadi, menggelar 5G itu relatif lebih mahal daripada menggelar 4G, mungkin sekitar 30% lebihnya. Tapi 5G ini adalah peluang operator untuk bisa sustain, karena sekarang ini bisnis operator sedang tidak sehat-sehat saja, sedang tidak baik-baik saja. Ada tekanan kompetisi, kemudian tekanan regulasi, beban regulasi yang besar dan sebagainya. Nah, salah satu peluang memang adalah dalam salah satu studi dikatakan peluang untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari 5G itu sekitar 7% atau hampir 10%. Nah ini satu sisi dia memang mahal, cuma sebenarnya memang ada kesempatan salah satunya untuk membuat dia tetap sustain dan tetap relevan di peralihan teknologi yang ada sekarang. Seperti itu. Baik, Pak Sigit, lalu terkait dengan upaya kolaboratif tadi Anda menyampaikan bahwa ini penting juga ya Pak untuk bisa memperluas atau mengintensifkan kolaborasi. Bagaimana sebetulnya upaya kolaboratif antara sektor swasta dan juga pemerintah Pak agar bisa meningkatkan artinya pengembangan internet 5G di tanah air? Ya, sebenarnya pemerintah dengan swasta itu kalau di dunia telco ya, di dunia telco dengan TIK itu sudah sangat intensif sekali komunikasinya. Sangat intensif sekali komunikasinya, kolaborasi juga relatif mudah diinisiasi gitu. Hanya memang perlu ada dorongan-dorongan atau langkah-langkah dikatakan semacam terobosan regulasi yang lebih berani seperti itu. Kesadaran bahwa ini tuh kepentingan nasional dan juga ini sekaligus kepentingan swasta yang dua-duanya bertemu sebetulnya gitu. Tapi memang ada hambatan-hambatan besar seperti tadi ada masalah regulasi, misalnya di Pemda kadang-kadang ada seperti dikatakan Pak Arif Angga tadi, baru mau gelar sudah ditarik retribusi. Nah padahal kalau misalnya hambatan regulasi seperti ini tidak segera diselesaikan, nanti dampaknya di belakang. Ada beberapa manfaat digital ekonomi yang jadi terlewat oleh kita. Pertumbuhan data yang sangat tinggi di Indonesia itu kalau tidak dibarengi dengan peralihan teknologi yang tepat, yang sesuai dengan perkembangan zaman, itu nanti bisa berdampak yang cukup luas. Demikian mungkin Mbak Sinta. Baik, Pak Arif menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Sejauh ini sektor swasta dengan pemerintah kerjasamanya seperti apa? Artinya kan untuk implementasi 5G ini bukan hanya tugas atau tanggung jawab dari salah satu pihak saja. Anda melihatnya apakah selama ini kerjasamanya sudah cukup baik? Ya, seperti yang Pak Sigit sampaikan, kalau untuk komunikasinya kita intensif ya sama pemerintah. Tapi tadi belum ada terobosan yang extraordinary sebenarnya dari pemerintah untuk masalah 5G ini. Karena kalau kita lihat use case di Singapura aja, salah satu operator terbesar di sana 2 tahun lalu mengimplementasikan 5G hampir ke seluruh wilayah Singapura ya. Tapi ketika sudah terimplementasi, mereka tidak berhasil menaikkan pendapatan juga dari implementasi 5G yang udah ada. Sehingga ketika ini kita bawa ke Indonesia, kurang lebih use case-nya akan sama. Ketika ada sebuah cost yang lebih tinggi berapa kali, sedangkan tidak dapat menaikkan pendapatan dari operator yang tadi sampaikan Pak Sigit, tidak dalam kondisi baik-baik saja tadi. Ini kan mengkhawatirkan juga untuk sustainability bisnis dari teman-teman operator sendiri. That's why memang perlu ada satu kebijakan yang extraordinary dan revolusioner mungkin saya lihat ya. Kalau memang benar-benar dianggap 5G ini ke depan dapat menaikkan ekonomi digital Indonesia. Baik, terkait dengan kerjasama internasional, apakah artinya kerjasama internasional ini dapat memainkan peran ya dalam pengadopsian teknologi 5G di tanah air? Karena kalau kita lihat ini adanya rencana Starlink ya untuk masuk ke Indonesia. Walaupun Starlink sebenarnya tidak apple to apple dikaitkan dengan 5G sendiri ya, tapi sebenarnya kita selalu mengadop teknologi internasional. Sejauh ini pun seperti itu ya. Kita tidak pernah soal telekomunikasi ini rata-rata masih datang dari luar teknologinya. Kalau ngomong Starlink sebenarnya teknologi baru. Sebenarnya satelit bukan teknologi baru juga. Itu teknologi yang udah bertahun-tahun ada. Cuman dengan teknologi yang low orbit ini memang masih baru. Ya kita harapin sebenarnya dengan adanya semua teknologi yang ada dan kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita tujuannya satu aja sih. Semua teknologi yang masuk kita adopsi untuk kebutuhan masyarakat. Tapi yang pasti juga harus menjaga ekosistem bisnis yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada sebuah teknologi baru datang dengan sangat cepat dan tidak memikirkan stakeholder yang ada yang udah bertahun-tahun berdiri di Indonesia. Ya kayak Abji aja, anggotanya udah 1.000. Ketika emang ada teknologi baru, ini perlu dipikirkan juga apakah teknologi baru ini akan membantu teman-teman di industri, teman-teman ISP, atau justru akan mematikan. Dan ini pemerintah perlu memikirkan juga ke depan ketika memang ada teknologi baru yang kita hadirkan di Indonesia. Baik.